Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Museum Kota Langsa atau yang sering disebut dengan nama Balai Juang oleh masyarakat Kota Langsa. Dan ini adalah kondisi luar dari Museum Kota Langsa ini. Balai Juang adalah bangunan berdinding putih peninggalan kolonial Belanda yang terlihat jelas melalui arsitekturnya yang unik. Museum ini terletak di tengah kota dan dibuka oleh wali kota pada tanggal 22 Januari 2019 sebagai Museum Kota Langsa. Untuk mempertahankan ciri klasik bangunan, bentuk asli bangunan tetap dipertahankan dan tidak pernah diubah mengikuti perkembangan. Nah, ketika Belanda pertama kali tiba di Kota Langsa dan menjadikannya sebagai basis pemerintah Aceh, Belanda membangun gedung ini sebagai kantor perusahaan perkebunan dan markas besar Belanda. Pada saat itu juga, gedung ini digunakan sebagai fasilitas percetakan uang yang disebut dengan bon kontan, senilai Rp100 sebagai alat transaksi pada saat itu. Dan ketika Belanda menyerah kepada Jepang, bangunan ini pun diambil alih dan digunakan sebagai markas tentara Jepang. Gedung ini juga sempat menjadi kantor Bapeda Aceh Timur. Halo semuanya, saat ini saya sudah berada di dalam Museum Kota Langsa. Tepatnya saya sedang berada di lantai 1 gedung ini. Dan ini adalah beberapa barang bersejarah yang ada di lantai 1 gedung ini. Untuk memasuki museum ini, kita hanya perlu merogoh kocek senilai Rp3.000 saja loh. Dengan harga Rp3.000, kita sudah bisa melihat benda-benda bersejarah, serta kita juga sudah bisa belajar mengenai benda-benda bersejarah. Saya tidak akan menjelaskan mengenai barang-barang bersejarah yang ada di lantai 1 ini. Namun, saya akan menjelaskan salah satu benda yang ada di lantai 2 nanti. Untuk itu, mari kita menuju lantai 2 agar kalian tahu benda apa sih yang akan saya jelaskan di lantai 2 nanti. Nah, saat ini saya sudah berada di lantai 2 museum ini. Dan ini adalah penampakan beberapa barang bersejarah yang ada di lantai ini. Mari kita lihat, ada apa aja sih di lantai 2 ini? Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaminan Aceh. Pada pelaminan Aceh terdapat beberapa ornamen Aceh seperti ranub, motif kipas, motif bungong selanga, rencong, dan berbagai motif lainnya. Pada pelaminan Aceh memiliki keunikan tersendiri pada bentuknya, di mana masing-masing bentuk yang ada pada pelaminan Aceh memiliki makna simbol yang menggambarkan daerah tersebut.
Dapat dilihat dengan adanya perkembangan zaman, kini pelaminan Aceh mulai berubah menjadi pelaminan modern, yang bisa dilihat dari segi tata letak desain, bentuk, warna, dan lainnya. Pelaminan Aceh biasanya menggunakan warna merah, warna kuning, hijau, hitam, dan putih. Kini dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, banyak pelaminan Aceh yang berubah yang dapat kita lihat dari segi warna yang digunakannya. Dengan berkembangnya zaman, juga membuat perubahan pada bentuk pelaminan Aceh. Pada dasarnya, dulu pelaminan Aceh hanya berbentuk sederhana saja, seperti bentuk persegi yang menutupi ruangan tengah, serta perubahan tata letak benda-benda yang terdapat pada pelaminan. Pelaminan adat Aceh pada dasarnya itu berbentuk persegi, namun pada zaman modern yang sekarang ini terdapat bentuk pelaminan persegi panjang. Pada zaman dahulu, tempat duduk yang digunakan pengantin hanya berbentuk bantal persegi. Namun dengan berkembangnya zaman, tempat duduk pengantin menggunakan kursi seperti bentuk-bentuk pelaminan pada umumnya. Adapun bentuk pelaminan yang mengalami perubahan terletak pada tempat duduk bersanding pengantin. Dahulunya, bentuk pelaminan tradisional pada saat pelaksanaan pernikahan hanya untuk pengantin. Sedangkan pada saat ini, bagian sisi kiri dan kanan digunakan sebagai tempat duduk orang tua pengantin. Pada dasarnya, zaman dahulu, orang tua pengantin bertugas menyambut tamu. Sedangkan sekarang kedua orang tua pengantin berdiri di pelaminan untuk mendampingi kedua belah pihak pengantin. Pada zaman dahulu, pelaminan hanya digunakan oleh para bangsawan saja sebagai tempat singgasana raja. Namun, seperti yang kita ketahui, kini dengan berubahnya zaman, pelaminan sudah menjadi merakyat. Pelaminan tidak hanya digunakan sebagai tempat pengantin saja, kini pelaminan juga digunakan sebagai tempat acara-acara besar seperti sunatan, akikah, 7 bulanan, dan sebagainya. Sekian video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya.